Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk malam ini adalah hadis yang ke-111. Ini aslinya untuk hadisnya sudah dibacakan di pertemuan sebelumnya, tapi untuk bagian syarah ataupun bagian ta'liq singkatnya baru bagian pendahuluan. Mungkin diulang lagi insyaallah. Tafadhol. Syarah hadis. Langsung ininya mungkin mulai dari hadisnya. Hadisnya? Nah. Hadis 111. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sering melaksanakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat panas menyengat. Apabila salah seorang dari kami tidak mampu menekankan dahinya ke tanah, maka dia membentangkan pakaiannya lalu sujud di atasnya. Syarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, kami sering melaksanakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat panas menyengat. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan bahwa tidak apa-apa seseorang bersujud di atas kain pakaiannya untuk suatu kebutuhan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang 111 tentang masalah apakah di saat orang itu sujud, apakah boleh antara dahi kita ini ataupun mungkin hidung kita ada penghalang antara ini sama bagian tempat sujud. Kalau kita perhatikan di sini ada unsur kebolehannya, ada unsur kebolehannya, tetapi tidak secara mutlak. Hukum asal tentang masalah sujud ini tidak ada ataupun tidak boleh ada penghalang-penghalangnya. Berarti secara langsung dari muka kita ini langsung nempel ke bagian tempat sujud. Ini adalah hukum asal-asalnya. Kalau misalnya karena faktor suatu keperluan yang mendesak, karena suatu sebab tertentu, dibolehkan. Karena faktor apa di antara yang dicontohkan dalam hadisnya adalah karena faktor panas yang amat menyengat. Kita tahu di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada masjid yang ada atapnya secara sempurna, sehingga matahari langsung mengena ataupun tertimpa bagian tanah atau bagian pasir, sehingga panasnya bukan main. Oleh karena itu, sebagian di antara sahabat saat itu karena faktor panasnya bukan main, kalau misalnya antara muka mereka ataupun tempat sujud mereka tidak dialasi dengan sesuatu, maka mereka sholatnya nggak akan khusyuk. Dalam keadaan begitu, sebagian di antara sahabat basata thawbahu, mereka menggelangkan apa tadi bahasa Indonesianya? Membentangkan. Iya. Membentangkan baju mereka. Gunanya untuk apa? Adalah untuk menjadi suatu alas. Biar tidak kepanasan. Berarti penghalang tersebut ada karena faktor keperluan yang mendesak. Baik, lanjut. Penghalang-penghalang sujud ada dua macam. Pertama, penghalang yang bersambung dengan orang yang sholat. Kedua, penghalang yang terpisah darinya. Penghalang yang terpisah. Kita perhatikan di sini. Ini al-hawail ataupun penghalang yang menghalangi antara orang ataupun antara bagian yang perlu untuk ditempel sama bagian tempat sujud. Ini di sini ada dua macam. Ada yang disebut muttasil. Berarti ini yang nyambung ke tubuh orang yang sholat saat itu. Nempel ke tubuhnya ataupun dia pakai dan juga di saat orang yang sholat tersebut bergerak, maka sesuatu yang menghalangi itu pun ikut bergerak ataupun pindah misalnya. Bagaimana model-modelnya? Kalau misal sesuatu yang kita gunakan untuk alas,
itu adalah nempel di tubuh kita dan ditandai dengan apa? Ditandai dengan kalau misalnya ini kita gunakan untuk alas ataupun misalnya menggunakan sarung untuk alas. Di saat antum misalnya pindah sarung itu pun nanti ikut berpindah. Ikut berpindah. Maka inilah yang disebut sebagai hailun muttasilun. Berarti penghalangnya adalah nempel ke tubuh orang yang sholat. Untuk yang munfasil, yang terpisah bagaimana? Yang terpisah model-modelnya di saat kita pindah, ini penghalang ataupun alasnya ini dia nggak ikut berpindah, yaitu apa? Menggunakan sajadah atau mungkin menggunakan barang yang lainnya. Itu yang disebut sebagai hailun munfasilun. Berarti terpisah. Baik, lanjut. Penghalang yang terpisah tidak apa-apa secara mutlak kecuali di dalam dua keadaan. Iya, kita perhatikan di sini. Penghalang yang terpisah, tadi itu cirinya adalah di saat misalnya ada orang menggunakan alas, kemudian di saat dia bergerak ataupun pergi dari tempat semula, ini penghalang dia nggak ikut pergi. Berarti ini adalah penghalangnya berupa sesuatu yang terpisah dari tubuh orang yang sholat. Maka secara umumnya la ba'sa bi mutlaqan, nggak jadi masalah secara mutlak. Nggak jadi masalah di sini karena kenapa? Karena memang terpisah. Apa di antara modelnya adalah sajadah ataupun mungkin tikar ataupun mungkin ini karpet. Karena ini penghalang antara kita dengan tanah yang kita gunakan untuk bersujud. Apakah ini terpisah dengan kita? Naam, terpisah. Buktinya apa? Di saat antum keluar masjid, karpet nggak ikut antum ke rumah. Jelas berarti terpisah. Lain dengan sarung yang kita pakai ataupun sarung yang antum pakai yang kemudian di saat antum sholat menggunakan sarung tersebut sebagai sajadah. Maka inilah nanti yang nempel. Tetapi untuk sesuatu yang terpisah benar-benar, maka dalam keadaan semacam ini secara mutlaknya adalah tidak jadi masalah. Nabi Muhammad SAW pun beliau pernah sujud menggunakan al-hasir, menggunakan tikar. Ataupun sebagian di antara riwayat beliau sujud menggunakan al-khumrah. Al-khumrah itu adalah sejenis anyaman mungkin terbuat dari daun-daunan. Cuma yang mencukupi bagian-bagian muka sama bagian tangan saja. Ini yang disebut sebagai khumrah. Dan Nabi Muhammad beliau pernah sholat menggunakan barang tersebut. Tetapi rata-rata Nabi Muhammad SAW di saat beliau sujud ataupun di saat beliau sholat tidak ada penghalang antara muka beliau dengan bagian lantainya. Baik. Lanjut. Pertama, tadi kecuali dua bentuk, kecuali dalam dua keadaan. Nah, dua keadaan. Pertama, mengkhususkan dahi dengan sesuatu yang digunakan untuk alas sujud, maka hal itu makruh karena termasuk dari syiar-syiar kaum Rafidhah atau Syiah, dan kita telah diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang yang buruk. Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah keadaan yang pertama. Tadi itu adalah kalau penghalang ataupun mungkin tikar atau mungkin sesuatu yang digunakan untuk menghalangi antara muka kita dengan bagian tempat sujud. Kalau sesuatu itu adalah terpisah sifatnya, maka secara mutlak adalah la ba'sa bihi, enggak jadi masalah. Kecuali dalam dua keadaan semacam ini. Sebentar. Ini suara putus. Tes. Qadarullah. Yang online, ana nyoba online di YouTube putus katanya. Sebagian di antara ikhwah. Baik. Kita perhatikan tadi ini apa tadi? Yang pertama mengkhususkan dahi. Naam. Tadi ini adalah kalau misalnya penghalangnya ataupun hailnya itu adalah munfasil ataupun terpisah, secara umumnya adalah nggak jadi masalah. Secara umumnya. Di sini ada dua keadaan yang dikecualikan, yang justru nggak boleh ini. Walaupun tak terpisah. Apa keadaan yang pertama? Adalah di saat yang ditempel, yang terpisah dari tubuh, yang kita tempel itu adalah hanya sekedar dahi, sedangkan bagian hidungnya ini tidak kita tempel. Sebagaimana apa yang dikerjakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah ataupun Syiah Itsna Asyariyah, yang mana mereka itu sebagian di antara mereka menggunakan turbah Husainiyah namanya.
Turbah Husainiyah, terbuat dari tanah yang diambil dari tanah daerah Karbala. Mereka pengen mendapatkan suatu keberkahan dari tanah tersebut. Mereka pengen menjadikan tanah tersebut sebagai suatu obat, sebagian di antara keyakinan mereka. Sebesar ini baik mungkin yang berupa lingkaran, ataupun mungkin yang segi 8, ataupun mungkin segi 6, bermacam-macam. Di sana ada ukir-ukirannya. Ada ya Husain, ya Fatimah, yang lain sebagainya. Ada tulisan juga ya Allah ataupun lafzul jalalah. Ini di saat mereka sujud, ini hanya ditempel di bagian ini, misalkan kalau di Indonesia mungkin dikenal batu Karbala, tapi aslinya terbuat dari tanah atau turbah Husainiyah. Ditaruh di tempat sujud, kemudian di saat mereka sujud, yang ditempel hanya bagian dahi, sedangkan bagian hidungnya tidak mereka tempel. Taib. Walaupun toh ini aslinya terpisah dari tubuh orang yang sholat, maka tidak diperbolehkan karena menyerupai orang-orang Syiah. Taib. Lanjut. Ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seseorang melaksanakan sholat atau sujud di atas sesuatu karena meyakini bahwa tanah itu ternajisi atau lain sebagainya, maka itu termasuk was-was. Nah, kita perhatikan, ini adalah keadaan yang kedua yang tidak diperbolehkan. Saat misalnya ditanya ini, Mas, kenapa antum kok kalau sholat itu menggunakan sajadah sih? Kemudian dia bilang, kalau misalnya sholat di lapangan, kenapa kok selalu menggunakan sajadah sih? Kemudian dia bilang, karena ini anak yakin ini ataupun khawatir nanti ada najisnya, khawatir ada najisnya. Tayyib. Ini kalau sampai ke arah keyakinan, sedangkan dia tidak pernah melihat di situ ada najis secara bisa dilihat, nggak pernah melihatnya, nggak pernah melihat di situ ada kotoran anjing, kotoran kambing ataupun kotoran yang lainnya. Dia nggak pernah melihatnya, sama sekali nggak pernah melihatnya. Bahkan kadang-kadang sudah jelas-jelas berkali-kali ada hujan di sana. Tapi kemudian di saat ditanya kenapa kok menggunakan sajadah terus-terusan, Mas? Kemudian dia bilang ada najisnya, nanti nggak sah sholat saya. Kalau sampai begitu, sampai lari ke arah keyakinan, maka itu adalah masuk dalam kategori was-was. Masuk dalam kategori was-was. Sesuatu yang ditimpang oleh setan ke dalam hati umat manusia, ini biasanya suatu keburukan yang ada dalam hati kita, was-was tersebut. Padahal jelas-jelas Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan tentang masalah tanah yang dijadikan oleh Allah SWT untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya, masjidah wa tahura. Ini tanah bisa digunakan sebagai suatu masjid dan juga bisa digunakan sebagai media untuk bertohara ataupun sesuatu yang suci. Kalau suci, otomatis kita boleh untuk menjadikan tanah tersebut ataupun area tersebut bisa digunakan untuk sholat walaupun toh tidak menggunakan sajadah, dan hukum sholatnya adalah sah. Di saat ada orang tadi itu, kenapa kok menggunakan sajadah terus-terusan? Kemudian dia bilang ini ada najisnya ataupun khawatir ada najisnya. Padahal di situ matanya nggak pernah melihatnya. Berarti ini was-was yang datangnya dari syaitan dan itu nggak diperbolehkan. Baik, jelas insyaallah ya. Ini adalah keadaan yang kedua. Karena hukum asal dari adanya tanah itu adalah suci. Sampai kemudian kita melihat dengan real di situ ada najisnya. Selama nggak melihat, maka hukumnya adalah suci. Suci. Terlepas dari masalah nanti apakah kotor tanahnya ataukah tidak, tetapi hukumnya itu adalah suci. Sehingga was-was tersebut perlu untuk dihilangkan. Tayyib. Lain lagi nanti kalau alasannya kenapa kok antum menggunakan sajadah, alasannya misalkan adalah kotor. Kotor belum tentu suci. Kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Itu lain lagi urusannya. Tetapi kalau alasannya adalah najis, nah ini bermasalah nanti. Maka nanti lari pembahasannya ke arah was-was. Lanjut. Adapun penghalang yang bersambung dengan orang yang sholat, maka itu ada dua macam. Pertama,
tidak boleh sujud di atasnya, dan dalam keadaan itu tidak sah sujudnya, yaitu apabila penghalang itu salah satu dari anggota sujudnya, seperti meletakkan dahi di atas kedua tangannya atau meletakkan salah satu tangannya di atas yang lain dan yang sejenisnya. Iya, tayyib. Ini untuk yang tadi kan yang munfasil ataupun yang terpisah dari tubuh orang yang sholat. Tadi sudah kita bahas. Saat ini beliau bahas adalah untuk penghalang yang nempel ke tubuh orang yang sholat. Tadi jangan sampai lupa, maksud dari yang nempel di sini ini adalah bukan sekedar nempel begini, tetapi adalah di saat dia bergerak maka penghalangnya ikut bergerak. Sarung kalau antum pakai, kemudian antum pakai untuk sujud, maka di saat antum berdiri sarungnya ikut berdiri. Di saat antum pindah maka sarungnya ikut pindah bersama dengan kepindahan antum. Maka itu yang disebut sebagai muttasil atau nempel di tubuh seorang yang sholat. Tayyib. Di sini ada dua keadaan ataupun dua model. Yang pertama adalah tidak diperbolehkan sujud di atas sesuatu yang nempel tersebut dan tidak sah hukum sujudnya. Apa itu di sini? Adalah kalau misalnya sesuatu yang kita gunakan untuk penghalang antara kita dengan antara muka kita dengan bagian tempat sujud itu adalah sesuatu dari anggota tubuh kita sendiri. Apalagi jelas-jelas itu adalah merupakan sesuatu yang memang harus ditempel di tempat sujud ataupun tempat sholat. Apa itu? Misalnya ada orang sholat, kemudian dia begini di saat sujud, nempel ke tanah atau nempel ke karpet, kemudian dia begini. Ini sujudnya tidak sah. Ini sujudnya tidak sah. Ataupun salah satu di antara dua tangan ini begini, baru kemudian begini. Ini pun tidak sah. Karena kenapa? Ini tangan dia punya fungsi sendiri yang perlu juga untuk ditempel ke tempat ke lantai. Kalau ditumpuk begini, otomatis ada sebagian di antara anggota yang perlu untuk ditempel ke tempat sujud tapi nggak ditempel. Lanjut. Yang kedua, dimakruhkan tanpa adanya suatu kebutuhan, yaitu apabila seseorang sujud di atas kain pakaiannya dan yang sejenisnya. Nah, kita perhatikan di sini nih. Ini keadaan yang kedua. Dimakruhkan kalau tanpa faktor kebutuhan. Kebutuhan. Tadi itu kalau kebutuhan di situ ada pembahasan. Sebentar. Termasuk di antara, lanjut baca dulu. Termasuk dari kebutuhan-kebutuhan itu adalah sujud di atas tanah yang sangat panas atau tanah yang sangat dingin, atau pada tanah tersebut terdapat duri dan yang sejenisnya. Nah, kita perhatikan ini. Tadi ini adalah pembagian, ada keadaan yang kedua, yaitu dimakruhkan kalau tanpa faktor hajah ataupun keperluan. Hukumnya makruh. Apa itu di antara hajatnya? Adalah karena faktor panas ataupun faktor sangat dingin. Sehingga bagaimana terpaksa sebagian di antara orang dia itu menggunakan pakaian yang dia pakai ataupun ujung pakaian, ujung sarung, ujung gamis yang dia pakai yang kebetulan panjang. Dia gunakan sebagai alas untuk bersujud. Alas untuk bersujud. Saat ditanya kenapa kok antum menggunakan pakaian atau menggunakan sarung tersebut untuk alas, maka dia bilang ini anak perlu ini, soalnya kalau misalnya nggak menggunakan sarung untuk sujud, panasnya bukan main, anak nggak tahan. Daripada sholat nggak khusyuk karena faktor panasnya bukan main lantai, sehingga terpaksa menggunakannya. Berarti karena faktor hajah, karena faktor keperluan yang mendesak di sini karena berpengaruh terhadap kekhusyuan dia sholat. Kalau nggak menggunakan kain yang dia pakai sebagai tempat sujud, maka dia nggak bisa khusyuk. Begitupun keadaan sebaliknya dalam keadaan dinginnya bukan main. Dalam keadaan dingin bukan main. Kadang-kadang karpet ya ikhwah, di saat misalnya antum sempat mungkin tinggal di sebagian di antara negara Arab, di saat musim dingin, karpet pun menjadi dingin. Kalau mungkin karpet yang agak tebal bulunya, mungkin lumayan hangat. Tetapi kadang-kadang karpet kalau sudah lama, seperti seakan nggak ada bulunya sama sekali, itu pun nanti berubah menjadi sangat dingin.
berubah menjadi sangat dingin. Sehingga bagaimana? Sehingga kebetulan mungkin antum membawa suatu sajadah yang agak tebal, akhirnya Abu sajadah. Kebetulan menggunakan jaket yang langsung tebal ke bawah. Jaket panjang dari atas sampai ke bawah. Ini yang sering kita dapatkan di negara-negara ataupun daerah-daerah yang mungkin di situ adalah ada musim dingin. Sehingga di saat jaket yang cukup tebal tersebut antum pakai, kemudian antum gunakan untuk sujud pula. Berarti karena faktor keperluan. Kalau karena faktor keperluan tidak dimekruhkan, dimekruhkan. Begitupun misalnya keadaannya kalau misalnya di situ banyak duri-duri tajam. Duri-duri tajam karena kebetulan mungkin di saat sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di suatu lapangan ternyata lapangannya yang telah disiapkan nggak mencukupi sekian jamaah. Akhirnya bagaimana? Sebagian di antara jamaah sholatnya di bagian pinggir-pinggir. Kebetulan di situ ada tanaman putri malu. Ada putri malu. Sehingga bagaimana? Ini nggak bisa sudah di tempat semacam ini. Oleh karena itu bagaimana? Menggunakan tadi itu kain yang dia pakai. Maka tidak jadi masalah. Ataupun mungkin di tempat sujud yang digunakan ataupun mungkin kebetulan karpet. Karena mungkin habis ada mungkin makan di dalam masjid, ada kuah yang tumpah. Ada kuah yang tumpah. Tidak diketahui oleh bagian di KM ataupun bagian marbotnya. Sehingga bagaimana? Kebetulan itu tempatnya adalah antum gunakan untuk sujud. 3 hari sebelumnya ada kuah tumpah di sana. Sehingga bagaimana? Baunya busuknya bukan main. Bukan main. Oleh karena itu kemudian antum berinisiatif menggunakan sarung antum yang antum pakai satu, bagian ujungnya langsung antum tutupkan di bagian tempat sujud. Bagaimana hukumnya? Diperbolehkan karena faktor hajah, karena faktor keperluan, karena ada raihah karihah, ada bau yang busuk, bau yang tidak mengenakan. Kalau sujud sambil mencium bau tersebut nggak bisa khusyuk misalnya. Oleh karena itu diperbolehkan untuk menggunakan sesuatu yang kita pakai saat yang nempel di tubuh kita sebagai tempat untuk sujud. Tidak jadi masalah. Nah, lanjut. Tidak termasuk dari kebutuhan sujud di atas tanah yang basah atau sebagian anggota sujudnya basah. Hal itu tidak menyelisihi hadis yang ini yang bukan termasuk karena faktor hajah. Itu adalah kalau tanahnya ataupun sebagian anggota yang mau digunakan untuk sujud itu basah. Ini tidak termasuk dalam kategori hajah ataupun keperluan. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW, sebagian di antara riwayat, hadisnya hadis yang sahih, suatu saat beliau itu sujud di atas tanah yang basah. Sehingga nampak di bagian jidat beliau bekasnya sama di bagian hidung beliau. Ini peristiwa tentang masalah malam Lailatul Qadar. Di 10 pekan pertama, 10 hari yang pertama, Nabi Muhammad beliau mencarinya, nggak ketemu. Nggak bertemu dengan Lailatul Qadar. Kemudian di pekan ataupun di 10 hari yang kedua, juga nggak ketemu Lailatul Qadar. Kemudian diberitahu malaikat Jibril, cari depan ente. Berarti nanti di malam ketiga. Dan kemungkinan besar adalah di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Peristiwa tersebut terjadi atau ucapan tersebut terjadi di saat di saat hari 20 Ramadan. Tanggal 20 Ramadan. Kemudian di saat malam hari, kemudian pagi harinya sebelum di saat tanggal 20 tersebut Nabi Muhammad SAW beliau itu mengatakan bahwa beliau bermimpi bahwa malam Lailatul Qadar itu untuk hari tersebut, untuk di peristiwa tersebut itu adalah di saat subuhnya nanti kita sujud di atas tanah yang basah. Itu dalam mimpi Nabi Muhammad SAW. Beliau bilangnya adalah di tanggal 20 Ramadan. Tahu-tahu kemudian di saat malamnya, kemudian pagi harinya, Nabi Muhammad SAW malam harinya itu ada hujan. Ada hujan. Padahal hari-hari sebelumnya nggak ada hujan sama sekali. Nggak ada hujan sama sekali. Sehingga ini adalah seakan-akan Allah SWT membenarkan
tentang mimpinya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam keadaan tersebut Nabi Muhammad SAW beliau sujudnya di atas tanah yang basah ataupun di atas lumpur. Dilihat oleh para sahabat, jidat beliau ada tanahnya, di bagian hidung beliau juga ada tanahnya. Padahal sholat mereka itu di dalam masjid. Tapi kok hujan bagaimana? Karena ini atapnya belum penuh. Atapnya belum penuh ditutupi karena terbuat dari anyaman mungkin daun kurma. Sehingga bagaimana? Sehingga kalau daun kurma pasti akan bocor. Apalagi sebagian di antara ulama mengatakan bahwa ini anyamannya nggak terlalu rapat. Oleh karena itu air akan langsung ngocor ke bawah. Intinya bahwa di saat dibilang tentang masalah tanah yang basah mau dimasukkan dalam kategori hajat, maka ini bukan suatu hajat. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau pernah sholat berada di atas lumpur ataupun tanah yang basah. Nah, lanjut. Hal itu tidak menyelisihi hadis yang telah lalu dijelaskan, yaitu sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila panas sangat menyengat, maka tundalah pelaksanaan sholat sampai udara sejuk. Nah, kita perhatikan. Di sini kata beliau bahwa apa yang ada dalam kandungan hadis 111 ini tidak bertentangan dengan hadis yang pernah kita bahas sebelumnya. Hadis yang pernah kita bahas sebelumnya kan ada sebagian di antara kondisi yang mana cuaca amat panas yang kemarin pernah kita bahas di atas 40 derajat. Dan tidak semua keadaan di Madinah saat itu senantiasa 40 derajat. Nggak senantiasa. Rata-rata adalah di bawah 40 derajat di zaman tersebut. Tayyib. Di saat panasnya itu udah panasnya bukan main, maka bagaimana? Di saat sholat zuhur, Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh Fa'abridu bisalah. Disuruh nunggu sampai adem sedikit, sampai sudah teduh sedikit, baru kemudian sholat zuhur dilaksanakan. Berarti sholat zuhur tidak dilaksanakan di waktu saat itu dalam peristiwa tersebut. Tayyib. Kalau dalam hadis yang sebelumnya tadi ini, sholat zuhur disuruh untuk mengakhirkan di saat lagi panas. Yang ada dalam hadis 111 ternyata bagaimana? Nabi Muhammad dan juga para sahabat mereka sholatnya adalah fi syiddatil harri, dalam keadaan yang sangat panas. Kalau misalnya ditanya, apakah dua hadis tersebut berlawanan? Apakah dua hadis tersebut kontradiksi? Maka dijawab oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini dalam kitab ini, la yukhalif wa hadza ma taqaddam min qali idza ishtadda al-harru fa abridu an as-salah atau fa abridu bi salah. Enggak berlawanan kata beliau. Bagaimana alasannya? Coba antum bacakan, akhi. Karena sesungguhnya mereka itu melaksanakan sholat apabila udara telah menjadi sejuk. Iya, tapi perhatikan sekarang ini, mereka ini para sahabat sholat zuhurnya itu adalah di saat matahari sudah mulai sejuk, di saat memang sebelumnya panas. Jelas insyaallah ya. Berarti di saat mereka sholatnya dalam keadaan sudah agak sejuk, berarti mereka sedang melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW sebelumnya yang disuruh untuk mengakhirkan. Baik, lanjut. Akan tetapi sisa-sisa panas masih ada di permukaan tanah karena atap masjid saat itu sangat sederhana sekali. Nah iya, jelas ini. Memang dari atas ini sudah adem, cuma yang bawah kan belum adem nih. Adem, panasnya masih awet. Apalagi jelas atapnya saat itu nggak semua nutupi area masjid. Sehingga bagaimana? Memang matahari sudah agak ke barat sedikit, cuman masalahnya di sini masih terkena sinar matahari. Apalagi panasnya awet di padang pasir. Jelas? Oleh karena itu di sini ini tidak berlawanan antara hadis yang disebutkan yang barusan 111 sama hadis yang disebutkan tentang masalah mengakhirkan sholat zuhur di saat cuaca amat panas. Lanjut. Hadis yang ke-112 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan memakai satu lembar pakaian yang tidak ada sesuatu apapun pada pundaknya,
Nah, kita perhatikan di sini. Nabi Muhammad di sini la yusalli ahadun bi thawbil wahid laisa ala atihi minhu syai'un. Dilarang untuk sholat menggunakan satu pakaian atau satu lembar kain yang mana di saat digunakan bagian pundak ini nggak tertutupin. Bagian pundak nggak tertutupin. Ini kita jangan bayangkan di zaman kita saat ini. Karena pakaian manusia semiskin-miskinnya pun dia tetap memiliki suatu pakaian. Dan insyaallah ya, kalau memang keadaannya suatu saat nanti begitu, keadaannya, maka ini jangan sampai lupa. Masalah apa? Di saat menggunakan pakaian digunakan untuk sholat, kalau pakaiannya itu cuma satu saja, ataupun kainnya cuma satu saja, maka jangan sampai ini dalam keadaan terbuka. Yang disebut sebagai atik itu adalah antara leher kita ini sama bagian ini, disebut atik. Dan ini adalah pundaknya, bagian atas ini. Ini nggak boleh terbuka, nggak boleh tanpa ada penutup sama sekali. Dalam masalah hal ini, sebagian di antara ulama kontemporer mereka membahas tentang masalah apa? Tentang masalah dua kemungkinan. Apa itu? Menggunakan kain yang model-modelnya adalah kain ataupun mungkin kaosnya kaos kutang. Kaos kutang, bagian sini terbuka. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah mungkin kainnya semisal model-model kain sarung, atau mungkin kain tahu jarik, kain yang batik yang panjang biasanya digunakan untuk nutupin jenazah. Oh iya. Yang miliknya mak-mak biasanya. Iya. Kadang digunakan untuk gendong. Tayyib. Misalnya kain tersebut atau mungkin sarung kita, mungkin misalnya sarung. Sarung kebetulan mungkin bagian jahit kelilingnya ini sudah sobek semua sehingga sebagaimana kain yang tadi kain batik. Ujung sarung bagian atas yang sebelah kanan sama ujung sarung bagian kiri sebelah kiri. Biar nanti nggak jatuh, akhirnya diikatkan ke belakang ini. Diikatkan ini ujung kemudian diikat ke belakang. Diikat begini. Di sini terbuka, di sini juga terbuka. Bisa bayangkan insyaallah. Bisa ya? Bisa. Nah, yang model-model begitu ini nggak diperbolehkan karena kenapa? Bagian atasnya terbuka. Baik, lanjut dulu. Syarah hadis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan memakai satu lembar pakaian yang tidak ada sesuatu apapun pada pundaknya. Itu berlaku bagi seorang lelaki. Iya, perhatikan karena kalau perempuan jelas nggak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena semuanya adalah aurat kecuali muka sama telapak tangan. Nah, lanjut. Karena auratnya dari pusar sampai lutut. Iya, ini adalah aurat kaum laki-laki, yaitu dari bagian pusar sampai bagian lutut. Itu adalah aurat mereka. Artinya aslinya orang sholat, misalnya bagian sini, bagian pusar sampai bagian lutut tertutup, aslinya diperbolehkan. Diperbolehkan. Terlepas dari masalah ini orang nggak adab. Jelas insyaallah ya. Lanjut dulu. Itu berlaku bagi seorang laki karena auratnya dari pusar sampai lutut. Tidak ada perselisihan pendapat tentang pensyariatan menutup badan dan memakai perhiasan di dalam sholat. Iya, perhatikan. Ini maksudnya perhiasan. Ini kan baca dulu Afan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap atau memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nah, kita perhatikan. Ini dalil yang disebutkan. Tadi kan disebut juga tentang masalah dan juga menggunakan perhiasan. Kemudian mendasarkan pada suatu firman Allah SWT, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu di saat kalian masuk masjid ataupun di saat kalian sholat. Kita perhatikan di sini. Ini ayat kata para ulama termasuk al-Imam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini beliau bercerita bahwa di zaman awal-awal sebelum agama Islam menguasai, sebelum Nabi Muhammad beliau menaklukkan kota Mekah. Orang-orang Arab saat itu mereka tawafnya adalah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Dalam keadaan telanjang. Kemudian untuk orang Islam diturunkanlah ayat-ayat ini. Sehingga kata zinah di situ itu zinah ya, aslinya dalam secara bahasa artinya adalah perhiasan, cuman yang dimaksudkan adalah pakaian.
adalah pakaian. Karena sebab diturunkannya ayat adalah berkaitan tentang orang-orang Quraisy saat itu atau orang-orang musyrik, mereka tawafnya tidak menggunakan pakaian. Sehingga di saat mereka masuk masjid ke area Masjidil Haram, mereka ini tidak menggunakan pakaian. Oleh karena itu disuruh untuk menggunakan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diterapkan oleh kaum muslimin saat itu. Oleh karena itu di sini nih kata zina tidak diartikan perhiasan secara umumnya, tetapi adalah sesuatu yang nutup auratnya. Itu adalah arti yang pertama. Arti yang kedua adalah zina perhiasan, cuma perhiasan bukan perhiasan yang kita kenal. Harus menggunakan anting, menggunakan kalung, menggunakan jam tangan, enggak harus. Yang dimasukkan di situ itu berkaitan dengan masalah misalnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu di saat atau sebagian di antara hadis beliau mengatakan albisu min thiyabikumul bayad. Kalian pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Itu di antara perhiasan yang bisa dipakai dan masuk dalam masjid. Termasuk di antaranya adalah menggunakan parfum, menggunakan sesuatu yang memang memperindah dia di saat dia masuk masjid. Jangan sampai ke masjidnya berantakan, tetapi di saat menghadap ke arah direktur, kemudian rapinya bukan main. Ini tentunya kebalik. Ya, sebagaimana yang dicontohkan dalam syariah agama Islam. Baik, lanjut. Akan tetapi ada perselisihan pendapat tentang kewajiban menutup pundak. Menurut mazhab Ahmad, wajib menutup pundak hanya di dalam sholat fardu. Lantaran hadis tersebut dan karena sholat fardu lebih kuat dan lebih tegas daripada sholat sunnah atau nafilah. Sholat sunnah diberikan kekhususan dengan beberapa permasalahan yang semuanya kembali kepada kemudahan di dalam pelaksanaannya. Seperti berdiri adalah rukun di dalam sholat fardu dan bukan rukun di dalam sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini terakhir insyaallah kita perhatikan dalam masalah pundak ini, apakah hukumnya memang benar-benar wajib? Sebagian di antara ulama mengatakan ini hukumnya nggak wajib untuk ditutup. Ini nggak wajib untuk ditutup. Sebagian di antara ulama, yaitu ulama ataupun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau di antara ulama yang mewajibkan untuk nutup bagian pundak tadi itu. Karena kenapa? Karena hadis yang barusan kita bahas. Tetapi ini kata beliau hanya khusus untuk sholat sunnah, untuk sholat wajib saja. Berarti untuk sholat sunnah diperbolehkan untuk membuka. Tadi ini adalah menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kenapa kok beda antara sholat sunnah sama sholat wajib? Karena sholat wajib itu adalah lebih berat nanti nilainya, lebih ketat syarat-syaratnya daripada sholat sunnah. Sehingga untuk sholat sunnah ada beberapa masalah yang memang masalah tersebut aslinya dalam sholat wajib gak ada kelonggaran. Tapi untuk sholat sunnah ternyata ada kebolehan. Apa diantaranya? Adalah berdiri. Berdiri dalam sholat wajib bagi orang yang mampu hukumnya adalah merupakan di antara rukun dalam sholat. Tetapi untuk sholat sunnah diperbolehkan sholat sambil dalam keadaan duduk. Boleh dalam keadaan duduk. Begitupun masalah menghadap ke arah kiblat di saat berada di atas kendaraan. Boleh untuk tidak menghadap kiblat di saat sholatnya berada di atas kendaraan untuk sholat sunnah, dan tidak berlaku untuk sholat wajib. Karena kenapa? Sholat sunnah lebih ringan daripada sholat wajib yang lebih ketat. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tentang masalah apa? Tentang masalah wajibnya menutup bagian pundak di saat sholat wajib. Tidak berlaku untuk sholat sunnah. Sedangkan pendapat dari mayoritas ulama, hal ini tidaklah wajib tetapi hukumnya adalah sunnah. Baik, nanti yang untuk pendapat yang kedua akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Nanti sehabis sholat isya insyaallah kita buka sesi tanya jawab singkat insyaallah. Semoga sesi yang pertama ini diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.